Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istiqadah wal hasana tanasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalil ala al-khair wa fadlihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih melanjutkan kajian Khulafaur Rasyidin kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana kejadian sebenarnya daripada peristiwa Karbala, di mana terjadi satu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan akan pernah terjadi, namun pada dasarnya hal tersebut sudah terjadi, dan ini adalah satu perbuatan dan perilaku yang bahkan sekalipun Imam Tabari dan Ibnu Katsir sendiri memasukkan ini termasuk nokta di dalam sejarah Islam itu sendiri. Namun perlu diketahui bahwasanya kejadian tersebut tentunya memiliki imbas, memiliki reaksi di kalangan masyarakat Muslim, karena pada dasarnya kejadian tersebut tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Apalagi korban dalam hal ini bukanlah mereka yang bisa disebut orang biasa, tapi ini adalah cucu dari Rasulullah SAW itu sendiri. Dan tentunya mereka yang terlibat dalam hal ini mendapatkan balasan, baik itu ketika mereka menjadi sasaran daripada kelompok-kelompok yang kemudian berupaya membalas akan perbuatan mereka, dan ataupun mereka ada yang terbunuh dalam peperangan selanjutnya. Namun kita tidak membahas tentang hal tersebut. Yang kita bahas adalah reaksi yang terjadi di kota Madinah. Mengapa kota Madinah ini menjadi pembahasan khusus? Karena kemudian setelah kejadian tersebut, Yazid bin Muawiyah itu sendiri tidak belajar untuk menjadi lebih bijak. Ia tetap menghadapi kritikan, menghadapi protes itu selalu menggunakan pendekatan kekerasan, dan ini yang dipraktekkan oleh Yazid sehingga korban itu bukan berkurang, malah semakin bertambah dan makin meluas. Pembahasan kali ini adalah protes yang muncul di kalangan kaum muslimin, terkhusus yang berada di kota Madinah. Kenapa Madinah kita bahas? Karena pada dasarnya kota Madinah itu menjadi rujukan sebelum dipindahkan ibu kota itu ke Kufah, lalu kemudian dipindahkan ke Damaskus. Madinah menjadi pusat daripada ibu kota daulah Islamnya. Kemudian kebijakan dua khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang melarang para sahabat untuk keluar dari kota Madinah dan diminta untuk tetap di kota Madinah untuk menjadi rujukan ketika ada permasalahan yang muncul, kecuali mereka yang ditugaskan untuk bertugas di luar Madinah. Maka otomatis banyak sekali di antara sahabat itu masih tinggal di kota Madinah, meskipun sebagian besar ataupun larangan tersebut telah dicabut di masa Utsman bin Affan, tapi banyak juga di antara sahabat yang memang tidak ingin keluar dari kota Madinah. Maka ditambah lagi kemudian keluarga Rasulullah juga banyak di kota Madinah, para istri beliau, kemudian anak cucu beliau, semuanya berada di kota Madinah. Dan tentunya Madinah ini menjadi pusat moral, menjadi standar itu sendiri untuk Islam di masa itu. Nah, maka yang perlu kita lihat adalah bagaimana reaksi penduduk Madinah
atas kejadian pembunuhan terhadap Husain bin Ali. Tentunya reaksi yang mereka nampakkan adalah reaksi yang sangat keras. Mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Yazid yang selalu menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Apalagi kalau kita perhatikan di kejadian Karbala, sebenarnya ada opsi yang ditawarkan untuk tidak melakukan pendekatan dengan pendekatan berdarah. Karena saat itu Husain sendiri telah menawarkan 3 opsi. Yang pertama adalah mereka diperkenankan untuk kembali ke Madinah. Yang kedua, beliau menawarkan agar mengubah rutenya, tidak menuju Kufah tapi menuju perbatasan yang lain untuk berjihad. Dan yang ketiga, Husain mengatakan kalau memang tidak boleh, beliau ingin langsung ketemu dengan Yazid. Tapi ternyata hal itu dinafikan, tidak diterima dengan baik. Mereka hanya meminta Husain harus membaiat Yazid saat ini juga, sehingga kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Bukan tidak ada opsi, tapi memang mereka tidak menginginkan Husain itu bertemu dengan Yazid dan hanya menginginkan menyenangkan hati daripada pimpinan mereka, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka kejadian itu sampai ke telinga penduduk kota Madinah. Tentu reaksinya sangat keras sekali, namun mereka masih tetap tidak mengangkat senjata. Mereka mengirim utusan menuju Damaskus, menuju istana Yazid bin Muawiyah untuk survei, untuk melihat apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya Yazid itu memerintah. Mau dilihat. Tapi ternyata ketika mereka kembali ke Madinah, mereka menyatakan Yazid ini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ia adalah pemimpin yang suka pura-pura, pemimpin yang pendekatannya itu berbeda, sukanya maksiat, jauh daripada kata contoh yang bisa ditiru. Maka kemudian penduduk Madinah akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan atau membatalkan baiat mereka terhadap Yazid. Dan ini jadi satu titik yang tentunya kalau kita tahu kondisi Madinah adalah rujukan dari kawasan yang lain, maka yang dilakukan oleh penduduk Madinah ini adalah satu tamparan yang sangat keras kepada pemerintahan Yazid. Bagaimana mungkin penduduk Madinah yang terkenal dengan kelembutan mereka bisa mencabut baiat mereka terhadap khalifah saat itu. Nah, kemudian setelah itu mereka juga meminta kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini kalau kita ingat pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, dia adalah sekretarisnya Utsman bin Affan, dan disinyalir dia juga yang membuat kebijakan-kebijakan tidak populer yang itu sangat tidak menguntungkan Utsman bin Affan. Salah satunya pada saat ia membuat satu perintah yang ditempeli dengan stempel khilafah yang ditujukan kepada gubernur Mesir dan Syam pada umumnya, yang memerintahkan bahwasanya jika orang-orang yang protes datang ke sini itu kembali ke kampung mereka, disuruh dieksekusi mati. Dan ini ketahuan, dan inilah imbasnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan gara-gara kelakuan Marwan bin Hakam yang membuat surat yang sama sekali tidak diketahui oleh Utsman bin Affan itu. Dan Marwan bin Hakam tinggal di kota Madinah. Maka dengan kejadian yang menimpa Husain, para penduduk kota Madinah meminta bahwasanya Marwan bin Hakam untuk keluar dari kota Madinah beserta dengan keluarganya, karena disinyalir Marwan bin Hakam ini adalah orang yang selalu membela dan memata-matai sahabat yang lain dan membela kepentingan Yazid bin Muawiyah itu sendiri. Namun ternyata hal ini dipandang oleh Yazid lagi-lagi dengan darah panas.
Dia menganggap bahwasanya ini adalah pemberontakan terang-terangan. Maka kalau begitu, dia akan menghadapi dan memaksa penduduk kota Madinah dengan cara kekerasan. Maka kemudian dia mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah, salah seorang panglima percayaan daripada Yazid bin Muawiyah yang terkenal berdarah dingin, yang tidak ada kata ampun dalam peperangan. 12.000 pasukan mengepung kota Madinah. Ini cuma ada satu kejadian yang sama. 10.000 pasukan gabungan dari kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang mendukung Quraisy mengepung kota Madinah dengan tujuan ingin menyerang kaum muslimin di bawah perintah Rasulullah. Kejadian lagi, ini ada orang Islam mengepung kota Madinah dengan pasukan yang lebih besar dari pasukan Quraisy. Dan tujuannya adalah untuk memaksa orang-orang mulia yang ada di kota Madinah saat itu, para sahabat Nabi, para anak-anak sahabat Nabi, keluarga Rasulullah di sana. Ini dipaksa. Jadi agak mirip dengan kejadian, hanya saja ini pelakunya ini menyatakan diri mereka Islam. Maka serangan tersebut, perilaku tersebut akhirnya membuat penduduk kota Madinah geram. Akhirnya dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah. Mereka mengumpulkan pasukan, dan jangan dikira itu pasukan, itu hanya rakyat biasa, terdiri daripada orang-orang biasa. Kemudian di situ ada sahabat Nabi, di situ ada anak-anak sahabat, di situ ada keluarga Nabi, di situ ada perempuan, di situ ada anak-anak kecil, yang mereka kemudian membuat panik. Inilah kenapa kita katakan sama dengan kejadian pengepungan yang dilakukan oleh Quraisy dan dilakukan lagi oleh pasukan Yazid. Maka kemudian dengan dibawa instruksi Abdullah bin Hanzalah, mereka kemudian menyambut pasukan siap tempur yang dipimpin oleh pasukan daripada Muslim bin Uqbah. 12.000 pasukan yang siap perang dengan senjata yang lengkap, tidak membantai kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sedikit tentang sahabat yang memerintah Abdullah bin Hanzalah. Siapa beliau? Abdullah bin Hanzalah ini jelas dia bukan sahabat, tapi dia adalah anak daripada sahabat. Dan Hanzalah bapaknya adalah orang yang dalam satu riwayat dikatakan Hanzalah ini adalah seorang yang sangat miskin, tapi sangat rajin dan sangat dekat dengan Rasulullah. Satu hari Rasulullah bertanya ke Hanzalah, apakah engkau mau menikah? Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sangat miskin, tidak ada orang yang mau menerima saya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu temui si fulan, katakan bahwasanya Rasulullah memerintahkanmu untuk menikahkan anaknya denganmu. Maka Hanzalah datang menemui sahabat tersebut. Ketika masuk, diterima, sampaikan hajatnya. Pada saat itu sahabat tersebut merasa berat karena Hanzalah miskin. Maka kemudian pada saat sahabat itu tidak menolak, tiba-tiba terdengar suara dari belakang dan kamar dan mengatakan, wahai ayahku, apakah kau ingin membantah perintah Rasulullah? Maka anak terima. Kenapa? Karena ini perintah Rasulullah. Maka kemudian dinikahkan. Pada saat beliau di malam pertama, tiba-tiba terdengar perintah teriakan dari arah masjid untuk berkumpul, untuk berperang dalam salah satu peperangan. Maka Hanzalah ini kemudian mengatakan kepada istrinya bahwasanya dia ingin menyambut seruan tersebut, dan istrinya tidak menolak, mengatakan berangkatlah wahai suamiku, dalam kondisi masih junub, belum mati, langsung berangkat. Dan dalam peperangan itu Hanzalah ini wafat. Maka pada saat Rasulullah melihat para korban, ketika Rasulullah melihat Hanzalah,
Rasulullah tiba-tiba memalingkan wajahnya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan wajahmu? Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat Hanzalah ini dimandikan oleh para bidadari. Mereka berebut sampai-sampai salah satu di antara mereka tersingkap kaki betisnya sehingga aku memalingkan wajahmu. Maka Hanzalah terkenal dengan wasil hurul, orang yang dimandikan bidadari, dan anaknya adalah yang memimpin pasukan ini. Maka peperangan terjadi, kita tahu dengan jumlah pasukan yang tidak banyak, akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hanzalah ini dikalahkan dan dia sendiri terbunuh. Namun yang tidak terpikirkan oleh siapapun adalah Muslim bin Uqbah ini membuat satu perintah yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan ini mungkin dalam peperangan yang dilakukan oleh orang Romawi dan Parsi itu biasa dilakukan. Tapi kenapa harus dilakukan di kota Madinah? Oke, dia melakukan peperangan dengan pasukan Ibnu Hanzalah. Tapi kenapa setelah mereka dikalahkan dia menginstruksikan bahwasanya kalian diberikan kebebasan 3 hari untuk menjarah kota Madinah? Mereka memperlakukan kota Madinah yang di sana dikuburkan Rasulullah, di sana terdapat masjid Rasulullah, di sana terdapat kemuliaan Islam. Mereka perlakukan seperti kota-kota lain, sehingga harta-harta mereka rampas, orang yang mereka tidak suka mereka bunuh, sehingga dikatakan bahwa jumlah yang terbunuh dari penduduk kota Madinah itu sekitar 700 orang. Mereka itu adalah orang-orang berasal dari kelompok Quraisy dan Ansar, Muhajirin dan Ansar. Mereka yang selama ini membersamai Rasulullah bisa diperlakukan oleh orang yang bahkan belum lahir ketika Rasulullah wafat. Dan ini yang menjadi celaan kedua bagi Yazid bin Muawiyah, bagaimana ia bisa menunjuk seorang yang tidak memiliki akal yang sehat seperti Muslim bin Uqbah. Silakan dalam peperangan di situ terjadi saling membunuh, tapi kenapa harus menghalalkan Madinah? Akhirnya kemudian setelah mereka 3 hari mereka meluluh lantakkan kota Madinah, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada sekitar 10.000 penduduk kota Madinah yang terbantai selama 3 hari itu, dan dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya Muslim. Luar biasa sekali. Maka setelah mereka selesai, apakah mereka stop sampai di sana? Ternyata tidak. Instruksi, dan ini peristiwa ketiga, instruksi muncul untuk melanjutkan penyerangan ke Mekah. Setelah Husain bin Ali mereka dengan keluarganya Husain dibantai, lalu mereka kemudian membantai penduduk kota Madinah. Nah, kemudian instruksi selanjutnya adalah menuju Makkah. Dan ini luar biasa sekali dari seorang yang mengatasnamakan khalifah bisa sampai hal ini terjadi. Dan kejadian di Makkah ini juga luar biasa. Bahkan mereka menggunakan manjanik. Manjanik itu sejenis ketapel yang bentuknya besar. Mungkin kalau kita suka nonton film-film zaman dulu itu ada yang buat lontar batu. Nah, mereka bawa alat karena Makkah ini pada dasarnya memang ada dulu ada bentengnya, jadi mereka nggak bisa masuk nyerang Makkah secara langsung. Tapi mereka melontarkan batu-batu sehingga Ka'bah itu hancur, Pak. Ka'bah yang Bapak lihat sekarang itu bukan Ka'bah yang pernah dibangun Rasulullah. Itu adalah Ka'bah yang hasil renovasi. Kenapa? Karena dihancurkan oleh pasukan Yazid ini. Mereka melontarkan dan batu itu menghantam Ka'bah sehingga Ka'bah rata dengan tanah. Bahkan Hajar Aswad sendiri itu retak pecah. Ini bisa dilakukan oleh seorang yang klaim dirinya Muslim. Kadang-kadang inilah kekuasaan.
Kalau kekuasaan ini sudah terlalu diagung-agungkan, maka lupa segalanya. Oleh karena itu semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan tentunya untuk pembahasan tentang Ka'bah ini akan kita, tentang perjalanan di kota Makkah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena ini adalah pembahasan yang cukup panjang. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan terakhir besok. Itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.